Pernah gak sih kalian diomongin orang, digibah orang, terus kalian ngerasa kok orang itu kayak gitu amat ya? Ada perasaan kesel, sedih, marah karena diomongin orang. Pernah kayak gitu? Terus sedihnya tuh kayak orang-orang di sekitar kayak ngomong, udahlah gak usah dipikirin. Bukan gak dipikirin, tapi emang otak kita itu didesain untuk berpikir. Jadi gimana caranya supaya bisa tetap santai aja ketika ada orang lain yang ngobrolin kita? Simak terus tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang sikap kita ketika kita diomongin orang. Tentu di pembukaan tadi saya sudah membicarakan bahwa kita tidak pernah terlepas dari banyaknya pikiran dan juga perasaan sedih, kesal ataupun marah ketika diomongin orang. Dan sering banget kayak makin ditolak malah makin terus kepikiran, ya enggak? Nah, di sesi kali ini saya akan kasih tahu nih tipsnya gimana untuk tidak merasa gimana-gimana ketika ada orang yang ngomongin kita. Nah, terus kita harus anggap bahwa semua cacian, hinaan itu adalah episode bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kearifan diri kita, bahkan sangat mungkin itu adalah justru sarana bagi kita untuk bisa mendapatkan pahalanya dan juga bisa memperbaiki kualitas diri kita. Jangan lupa tetap subscribe, klik tombol subscribe di kanan bawah, like, komen, dan juga share videonya. Follow juga IG kami di @tentangsidikjari. Selamat menyimak. Oke, sebelum ke tips, saya ada satu cerita ya, silahkan didengarkan baik-baik. Jadi suatu saat ada seorang murid yang datang kepada gurunya. Lalu murid itu merasa agak sedikit terganggu dengan omongan orang lain. Lalu dia datang ke gurunya, meminta nasihat. Lalu apa kata gurunya? Begini, jika seseorang memberimu sesuatu dan kamu tidak mau menerimanya, lantas menjadi milik siapakah pemberian itu? Muridnya menjawab, tentu itu akan kembali menjadi milik si pemberi. Jawabnya dengan lugas. Lalu gurunya menjawab lagi, betul. Begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut. Karena saya tidak mau menerima kata-kata kasar tersebut, maka kata-kata itu akan kembali kepada pemiliknya. Jawab si guru, dia harus menyimpannya sendiri. Dan sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Coba bayangkan kalau kamu ingin meludahi langit, apa yang akan terjadi? Ludah itu hanya akan jatuh dan mengotori wajahnya sendiri. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita tidak menerima semua pembicaraan buruk teman-teman kita ataupun orang-orang yang tidak suka sama kita, ya sudah, itu akan kembali pada yang membicarakannya. Jadi sebetulnya kita tidak usah ambil pusing. Tapi tetap kesel nih, gimana dong? Nah, tipsnya, pertama, kita terima dulu dengan perasaan legowo. Mungkin bisa diiringi dengan banyak istighfar, ambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat, dan juga bisa diiringi dengan mendoakan teman-teman kita. Kalau sedih ya wajar banget. Tapi ya itu tadi, jangan terlalu berlarut-larut. Apalagi marah itu juga wajar. Kesal, wajar juga, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Karena itu nantinya akan menjadi sumber penyakit hati. Tips kedua, kita harus ingat bahwa semua perasaan yang terzolimi adalah justru penghapus dosa. Itu merupakan termasuk low cost ibadah yang murah. Artinya, ibadah yang kita bisa lakukan dengan sedikit, tetapi pahalanya banyak. Pernah dengar bahwa pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ia adalah orang yang sanggup menguasai dirinya sendiri ketika ia marah. Ini adalah kutipan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah ada tuntunannya nih, kalau kita diapa-apain orang maupun mau diomongin, dibentak, di demo atau apapun itu, maafin ya. Nah, setelah kita terima apa yang dia bicarakan ke kita, baru kita mengambil sikap untuk memaafkannya terlebih dahulu. Setelah memaafkan, kita baru mencerna. Kita pikirkan apa bagusnya untuk kita. Bagusnya adalah jika kita diomongin orang, kita berada di tempat yang dibicarakan. Artinya kita patut menjadi bahan pembicaraan orang lain. Dan kalau dibicarakan itu ibaratnya orang yang menerima transferan pahala. Nah, kata-kata transfer pasti membuat kalian, wah, transfer itu kan kesannya membahagiakan ya. Sama persis dengan diomongin juga. Kita akan mendapatkan transferan pahala dari sana. Dan juga kebaikan orang yang membicarakan kita.
Jadi sebenarnya kalaupun kita balas marah sama kesel, buang-buang waktu, ya nggak sih? Karena pertama, kita kehilangan momen untuk mendapat pahala. Kedua, kita juga kehilangan momen untuk mendapatkan kebaikan orang yang pernah membicarakan kita. Jadi itu sebenarnya double yang kita dapetin. Lanjut juga, bahkan di akhirat nanti kita bisa meminta pertanggungjawaban kepada orang tersebut untuk memindahkan semua kejelekan kita ke dia. Kurang apa lagi coba ya? Jadi dicerna dulu kalau mau marah, diomongin orang, apa bagusnya buat kita. Oke? Itu juga ketiga, kita selain mencerna dengan baik, kita juga bisa memikirkan cara agar kita tidak tekor di akhirat. Tekor, tahu kan istilahnya, tekor itu besar pengeluaran daripada pendapatan. Saya ada hadis yang bisa juga dibaca di layar. Barang siapa yang telah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, hendaknya dia meminta kehalalan dari saudaranya, yakni dimaafkan. Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar atau dirham. Akan ditegakkan kisos. Kisos itu hukum pembalasan. Pada awalnya akan diambil kebaikan-kebaikan dari pihak yang menzolimi dan diberikan kepada saudaranya yang dizolimi. Apabila orang yang zolim itu sudah tidak memiliki kebaikan, kejelekan-kejelekan orang yang dizolimi akan diambil dan diberikan kepadanya, orang yang menzoliminya. Muttafaqun alaih. Nah, itu juga salah satu faktor yang kita harus pikir dua kali kalau kita diomongin orang terus kesel, ya. Kita lanjut dulu, next tips. Nah, pasti diantara kalian kayak, nggak bisa nih kalau nggak balas dendam. Oke, kalau mau balas dendam, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya, kita harus memikirkan apa peluang balasan terbaik yang kita bisa lakukan. Saya paham, dibukakan aib oleh orang lain, apalagi yang tidak tahu siapa diri kita, itu sangat menyakitkan. Makanya, jadikan itu kesempatan untuk berdoa agar aib orang tersebut tidak dibukakan. Berat ya? Jangan pernah berhenti mencoba untuk hal kebaikan ya. Mungkin kita suka malu kalau aib kita dibuka di depan orang banyak, tapi kita akan lebih malu jika semua aib kita dibeberkan oleh Allah di akhirat nanti. Jadi, malu di dunia tidak apa-apa, karena nasi sudah menjadi bubur, perkataan tidak bisa dicabut. Tetapi yang kita bisa lakukan doa terbaik, peluang balasan terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah menzolimi kita dalam hal membicarakan keburukan kita. Jangan lupa juga banyak istighfar, banyak sholawat, karena alih-alih mendapatkan ide-ide buruk untuk balas dendam, kita malah akan mendapatkan kucuran banyak pahala dari langit. Nah, yang terakhir, kita harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Bila perlu, balik ke topik sebelumnya, jika kita menemukan teman yang seperti itu dan kerap kali mengulangi kesalahannya, maka jauhi dengan syarat dan ketentuan berlaku juga. Nah, jadi kita harus pandai untuk bisa keluar dari zona nyaman ketika itu terjadi. Oke, memang berat, tapi saya yakin kita bisa melaluinya. Karena sungguh apa yang tertulis di hatimu jauh lebih penting dari apa yang orang katakan tentang kamu. Dan bahkan Umar bin Khattab telah mengeluarkan kata-kata yang baik, yakni orang yang suka menghina orang lain, dia akan dihina. Lalu ada sebuah syair juga yang sangat bagus yang berbunyi, penderitaan jiwa mengarahkan keburukan, putus asa adalah sumber kesesatan, dan kegelapan hati adalah pangkal penderitaan jiwa. Baiduzzamani Said Nursi. Nah, itu kata-kata mutiara yang saya ambil untuk menguatkan hati teman-teman semua, sobat sidik jari semua yang mungkin sempat terluka.